Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun aplikasi yang sudah tertera di layar laptop. Yang pertama kita lihat identitas sekolah, kemudian data siswa, proyek deskripsi atau deskripsi proyek, kemudian proyek 1, proyek 2, proyek 3. Dan jika dalam 1 tahun ajaran ada beberapa proyek, maka Bapak Ibu akan mengikuti proyek ini. Misalnya 1 tahun pelajaran itu ada 3 proyek, maka di sini ada proyek 1, proyek 2, dan proyek 3. Kemudian ada catatan proses, kemudian rapor proyek. Nah, yang kita lihat yang pertama di sini adalah identitas sekolah. Nah, sebelum kita sama-sama belajar penginputan identitas sekolah, alangkah baiknya Bapak Ibu mempersiapkan dulu identitas sekolah sehingga kita masuk di sini kita langsung menginputnya. Yang pertama nama sekolah, kemudian nomor pokok sekolah nasional, sampai dengan tempat atau tanggal penulisan rapor tersebut. Dan di sini saya sudah menyiapkan identitas sekolah. Saya sarankan Bapak Ibu menyiapkan identitasnya sebelum kita menginputnya. Misalnya di sini nomor NSS kita isi saja ya. Kalau identitas sekolahnya sudah selesai diinput, maka kita kembali. Oh, identitas sekolah di sini ada judul proyek. Judul proyek sesuai dengan proyek tadi ya. Dan di sini judul proyeknya saya sudah siapkan di sini. Kita tinggal tinggal pastikan di sini. Jadi judul proyek yang pertama gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang berikut data siswa, dan di sini saya sudah siapkan 2 data siswa. Coba kita input satu lagi ya, data siswa 136 00, kita input saja ya. Oke. Di sini namanya Emiliana Eklina Boleng. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Tempat lahirnya misalnya di Waena ya. Tanggal 11 April 2006. Nah, misalnya agama misalnya Kristen ya. Kemudian asal sekolahnya masih ya SMP Negeri Pakoda. Jalan kita input saja di sini. Jalan Dian Harapan misalnya ya. Nah, untuk data siswa sudah. Sekarang kita ke proyek. Dan di sini kalau untuk proyek ada input data dengan penilaian. Dan coba kita baca di sini suruhannya. Silakan input data proyek 1 sesuai dengan yang sudah diidentifikasi pada modul proyek Anda. Kemudian di sini silakan input penilaian akhir siswa tiap sub elemen sesuai dengan capaian perfasenya berdasarkan jurnal pendidikan, jurnal pendidik, portofolio, peserta didik, dan lain-lain. Kita
kita masuk yang pertama, input data. Nah, di sini tadi ketika identitas sekolah kita menginput dengan judul proyek dari proyek 1, proyek 2, dan proyek 3. Nah, di sini kita masuk yang proyek yang pertama, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Dan di sini tadi karena fase E kelas 10, maka kita misalnya pilih di sini berkebinekaan global. Nah, maka yang muncul di sini adalah di tabel berkebinekaan global, kita pilih di sini apakah berkeadilan sosial, refleksi dan bertanggung jawab, kemudian komunikasi. Kita pilih di komunikasi dan interaksi antar budaya. Subelemen yang juga sama munculnya di sini dari kebinekaan global. Apakah berkomunikasi antar budaya atau mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif ya. Nah, di sini langsung muncul otomatis ya capaian fase E. Dan misalnya di sini capaian fase B misalnya, maka dia akan berubah otomatis ya, mengekspresikan pandangannya. Ketika di fase E menyajikan pandangan yang seimbang ya. Jadi di sini silakan pilih dimensi, elemen dan subelemen yang Anda gunakan pada proyek 1 penguatan profil pelajar Pancasila secara berurutan dari dimensi 1 ya, kemudian elemen 1, subelemen, kemudian capaian fase E itu nanti dia berubah secara otomatis, jadi kita tidak perlu rubah ya. Oke. Nah, misalnya di sini saya hapus ya, dimensi 2, elemen 2 saya hapus. Oke. Capaian fase E akan menjadi rumus NA ya. Oke, di sini untuk dimensi 2-nya kita misalnya pada mandiri, maka elemen 2 adalah tabel dari mandiri, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dengan regulasi diri. Dan di sini kita pilih regulasi diri. Oke. Subelemennya dari mandiri. Nah, di sini ada beberapa ya kriterianya. Di sini kita pilih percaya diri. Nah, maka di sini capaian fase E-nya muncul otomatis ya, menyesuaikan dan mulai menjalankan rencana dan strategi pengembangan diri dengan mempertimbangkan minat dan tuntutan pada konteks belajar maupun pekerjaan yang akan dijalani di masa yang akan datang. Nah, kalau untuk dimensi elemen dan subelemen proyek 1 sudah, kita kembali ke penilaian. Nah, ketika tadi kita sudah mengisinya, maka akan muncul di sini. Nah, misalnya di sini untuk BB-nya itu belum berkembang, kemudian MB-nya mulai berkembang, BSH itu berkembang sesuai dengan harapan, SB sangat berkembang. Nah, misalnya di sini saya hapus tanda centangnya ya, supaya kita sama-sama Dan di sini kebinekaan global menyajikan pandangan yang seimbang mengenai permasalahan yang dapat menimbulkan pertentangan pendapat. Nah, di sini misalnya keterangannya misalnya mulai berkembang, maka kita klik di sini. Untuk menjadi centang, kita kita shift, kemudian ketikkan P di keyboard, maka dia akan muncul tanda centang. Begitu juga di mandiri, misalnya kita pilih salah satu, berkembang sesuai harapan, maka tekan tombol shift dengan P.
Nah, selanjutnya juga begitu ya, kita tekan shift di keyboard, kemudian ketik P, maka akan muncul tanda centang. Nah, kemudian mandiri bernalar terkis juga seperti itu ya, sesuai dengan pengamatannya Bapak Ibu. Kalau memang untuk kemandiriannya mulai berkembang, maka kita centang di mulai berkembang. Kemudian bernalar kritis itu berkembang sesuai dengan harapan, maka kita centang berkembang sesuai harapan atau BSH. Nah, yang berikut kita masuk ke rapor proyek. Kita lihat di sini ya. Oh, rapor proyek di sini belum ada deskripsinya. Nah, kita masuk ke deskripsi proyek. Nah, deskripsi proyek di sini saya sudah siapkan deskripsinya. Ada proyek 1, proyek 2, dan proyek ke-3. Dan di sini untuk proyek yang pertama kita copy, kemudian kita pastikan ya. Oke. Kemudian proyek yang kedua kita copy, kemudian kita pastikan ya. Dan proyek yang ketiga kita copy, kemudian kita pastikan di proyek yang Nah, di sini kita lihat ada catatan proses. Nah, catatan proses di sini untuk gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan di sini ada catatan, silakan input catatan proses pelaksanaan proyek tiap siswa per proyek berdasarkan data observasi, catatan kaki, jurnal pendidik, portofolio peserta, dan lain-lain. Jadi ketika catatan proses ini kita input, maka sesuai dengan data observasi, jurnal pendidik, portofolio peserta, dan sebagainya. Dan di sini saya sudah siapkan catatan prosesnya. Kita ambil dari sini, kita copy ya. Kita copy. Kemudian kita masuk ke catatan proses, kita paste. Ini adalah contoh catatan prosesnya. Nah, untuk catatan proses 1 di sini juga ada contohnya di sini. Kita klik maka akan muncul. Dalam mengerjakan proyek ini, Gidi aktif melibatkan diri dengan memberikan usulan tentang cara-cara untuk mengajak remaja lainnya membuka diri tentang agama dan keyakinan. Jadi catatan ini proses ini sesuai dengan data observasi peserta didik ya. Oke, ini sebagai salah satu contohnya. Nanti Bapak Ibu guru melanjutkan kearifan lokal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita mengisi sesuai dengan data observasi. Oke, kita kembali. Kita melihat di sini raport proyek. Yang pertama itu pada proyek 1 ya. Karena di sini ada terdapat 3 proyek, maka nanti Bapak Ibu guru juga mengisi 3 proyek selama 1 tahun pelajaran. Nah, proyek 1 tadi dengan temanya gaya hidup berkelanjutan dengan deskripsinya sebagai berikut. Kemudian proyek yang kedua, proyek yang ketiga. Nah, di sini ketika Bapak Ibu menginput di penilaian tadi, maka dia akan langsung mengisi secara otomatis di proyek raport. Jadi ini masih di proyek 1 ya. Proyek 1 kita sudah mengisi. Nah, kenapa di sini untuk mandirinya tidak ada? Karena di penilaian tadi kita belum mencentangnya. Kita kembali untuk mencentang supaya lebih jelas ya. Ya. Nama bernalar di sini mandiri. Misalnya sangat berkembang, maka kita ketikkan shift di keyboard kemudian P, maka dia akan tanda
memunculkan tanda centang. Kemudian BSH juga sama ya, kita mengisinya saja. Oke. Nah, untuk proyek 1 atas nama Ferdianus Urilomo, kita lihat di rapor proyek. Nah, di sini akan tercentang semua ya. Itu masih pada proyek 1 ya. Nanti di sini belum lagi. Nah, catatan proses tadi dalam pekerjaan proyek, Ferdianus Urilomo sangat aktif terlibat dalam memberikan beragam usulan mengenai cara untuk mengajak teman-temannya untuk memahami gaya hidup berkelanjutan. Itu masih proyek 1. Nah, di sini kalau proyek 2 kearifan lokal itu nanti juga kita input di proyek yang kedua. Nah, ini proyek yang kedua, kita menginput di dimensi. Sebelum menginput di dimensi, alangkah baiknya kita pilih fase. Karena ini untuk kelas 10, maka kita pilih fase E. Kemudian kelas 10 ya. Nah, kalau kita sudah pilih fase dengan kelas, maka kita mulai pilih dimensi, elemen, sub-elemennya. Nah, itu adalah tutorial penginputan penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila.